Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Tia. Hari ini kita kembali lagi dengan pelajaran ekonomi. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Hari ini kita akan belajar tentang materi ketenagakerjaan. Masih ingat ya, kemarin kita belajar mengenai apa? Tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi ketenagakerjaan. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini apa sih? Setelah mempelajari materi mengenai ketenagakerjaan, diharapkan kalian semua mampu menjelaskan pengertian tentang angkatan kerja dan kesempatan kerja, mampu menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja, dan menjelaskan masalah tenaga kerja serta cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah ini dia peta konsepnya. Yang pertama kita akan memahami tentang pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tentunya kalian tidak asing lagi ya dengan tenaga kerja. Apa sih tenaga kerja itu? Tenaga kerja adalah setiap penduduk yang telah memasuki usia kerja serta siap bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Tenaga kerja dibedakan menjadi dua, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di sini terbagi menjadi pekerja dan pengangguran. Sedangkan yang bukan angkatan kerja ada pelajar, ibu rumah tangga, pensiunan, dan penerima pendapatan lain. Dalam penetapan usia kerja, setiap negara memberikan batasan usia yang berbeda sesuai dengan situasi tenaga kerja dan nilai budaya tenaga negara tersebut. Ini saya ambil dari www.bps.go.id. Di sini ada jumlah angkatan kerja yang ada di Indonesia sebanyak 65,55 juta orang dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 139,81 juta orang. Ini terbagi dari yang bekerja, ada yang bekerja penuh, bekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran. Ada juga yang pengangguran. Kemudian yang bukan angkatan kerja di sini dibagi yang mengurus rumah tangga, ada yang sekolah, dan penerima pendapatan lainnya. Setelah kita tadi membahas tentang tenaga kerja ya, di situ terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri itu apa sih? Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu, dan berkeinginan atau bersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Angkatan kerja sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pekerja atau employment dan pengangguran atau unemployment. Setelah tadi mempelajari angkatan kerja, sekarang kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan ketika peluang kerja tersedia bagi para pencari kerja. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga kerja di sini ada dua. Berdasarkan kemampuannya, ada tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Kemudian berdasarkan hubungan dengan produk, ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan keahlian dan kemampuannya setelah mendapatkan pendidikan. Contohnya seperti guru dan dosen. Kemudian ada tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang mendapatkan keahlian dalam bidang tertentu yang dilalui melalui pengalaman kerja atau dilatih terus-menerus. Contohnya seperti supir, montir, tukang masak, pelukis. Yang terakhir ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi di sini tenaga kerja kasar istilahnya ya, yang hanya mengandalkan tenaganya saja. Contohnya seperti buruh angkut, tukang becak,
kuli batu. Seperti itu ya. Jadi tidak mendapatkan keahliannya melalui pendidikan atau pengalaman secara terus-menerus. Selanjutnya ada tenaga kerja yang dibedakan berdasarkan dengan hubungan dengan produknya. Ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang dimaksud langsung di sini adalah tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Contohnya karyawan bagian produksinya langsung. Nah, yang tidak langsung ini berarti kebalikannya ya. Berarti tenaga kerja ini tidak berhubungan langsung dengan proses produksinya. Contohnya tenaga kerja di bagian penjualan atau pemasaran. Setelah kita tadi bahas apa itu tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja. Nah, sekarang ini adalah masalah-masalah yang biasanya terjadi dalam tenaga kerja. Masalah-masalah ini tentu saja tidak hanya terjadi di negara kita, bahkan di seluruh dunia juga terdapat masalah-masalah seperti ini juga ya. Yang pertama yaitu melimpahnya jumlah tenaga kerja. Mengapa melimpahnya jumlah tenaga kerja menjadi masalah? Tenaga kerja sebetulnya menjadi sumber modal yang bisa melahirkan potensi-potensi sebagai penghasilan negara. Tapi melimpahnya jumlah kerja yang tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang mumpuni akan menjadikan masalah karena banyaknya penawaran tenaga kerja dan sedikitnya permintaan tenaga kerja, sehingga menyebabkan banyak terjadinya pengangguran di suatu negara. Masalah yang kedua yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja. Ini merupakan masalah umum yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Rendahnya kualitas tenaga kerja ini menjadikan tenaga kerja tersebut tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain, sehingga menghasilkan masalah pengangguran juga. Kemudian ada masalah pengupahan. Sistem pengupahan yang ditetapkan seorang pengusaha seringkali berbeda dengan yang diinginkan oleh buruh atau karyawan. Hal ini tidak jarang menjadi potensi masalah yang membutuhkan peran serta pemerintah. Dewan Pengupahan sebagai lembaga tripartit atau lembaga penengah antara pengusaha dan buruh atau karyawan merupakan perwakilan dari pemerintah yang menjadi lembaga yang diharapkan nantinya memberikan solusi dalam membantu menyelesaikan masalah pengupahan. Yang keempat adalah masalah kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Jaminan K3 merupakan hal yang harus diperhatikan pihak pemberi kerja, karena dalam prakteknya masalah K3 ini sering menjadi konflik antara pengusaha atau pemberi kerja dan para karyawan. Nah, peran serta pemerintah di sini adalah memberikan suatu jaminan yang menjadi salah satu bagian dari cara mengatasi masalah K3 tadi. Contohnya sekarang ada BPJS ketenagakerjaan itu ya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah outsourcing. Outsourcing sendiri itu apa? Outsourcing adalah penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Jadi perusahaan itu mengambil karyawan dari perusahaan rekanan atau perusahaan yang bertugas untuk mencari atau merekrut sumber daya manusia atau karyawan untuk dipekerjakan di pekerjaan kita sendiri. Seperti itu ya. Nah, hal ini sering menjadi permasalahan diantaranya terkait dengan hak dan kewajiban serta kelangsungan kerja, karena biasanya tenaga kerja outsourcing ini dikontrak dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah masalah PHK. Nah, baru-baru ini kita kan dilanda musibah pandemi yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan rantai ekonomi banyak sekali yang menurun. Nah, akhirnya berakibat pada PHK atau pemutusan hubungan kerja. PHK merupakan kegiatan diputuskannya kontrak kerja oleh pemberi kerja secara sepihak selama masa kerja. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan perusahaan tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya terhadap pekerja akibat dari bisnis dan penerimaan dari pemberi kerja yang menurun karena pandemi.
Tidak hanya dampak dari pandemi ini saja, kadang-kadang hal ini terjadi karena perusahaannya pailit dan terlilit banyak hutang. Masalah yang selanjutnya adalah TKI. Permasalahan TKI yang sering menjadi masalah di Indonesia antara lain terkait dengan rendahnya kompetensi dan kemampuan kerja TKI, serta pengupahan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, sampai dengan kasus pidana yang dilakukan majikan terhadap TKI. Masalah yang terakhir yaitu tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing sendiri adalah tenaga kerja yang datang dari luar negeri untuk bekerja di dalam negeri. Di era globalisasi dewasa ini, adanya tenaga kerja asing di pasar kerja menjadi masalah yang menambah persaingan bagi tenaga kerja dalam negeri di pasar tenaga kerja. Nah, setelah kita bahas masalah-masalah tenaga kerja tadi, bagaimana sih upaya untuk memecahkan masalah ini dan bagaimana caranya negara kita meningkatkan kualitas tenaga kerja di dalam negeri. Ada 3 ya upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama melalui pendidikan dan pelatihan, magang, dan pengelolaan produktivitas dan prestasi tenaga kerja. Ini adalah hal-hal umum yang biasa dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Di sini dilakukan dalam rangka mengembangkan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan tenaga kerja. Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh pihak perusahaan melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan ya biasanya ya. Jadi diseleksi dulu mana nih pegawai atau karyawan yang belum memenuhi kompetensi di bidangnya. Kemudian mereka diikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan. Harapannya nanti setelah melakukan pendidikan dan pelatihan, dia bisa sesuai kompetensinya dengan jabatan yang diembannya. Kemudian ada kegiatan magang. Magang ini tidak hanya dilakukan oleh seorang siswa SMK ya atau mahasiswa, tapi juga dilakukan oleh tenaga kerja. Nah, fungsinya di sini untuk apa sih? Sama seperti pendidikan dan pelatihan lagi. Kalau magang juga ditujukan dalam rangka pengembangan kompetensi teknis dan transfer aplikasi teknologi. Tapi di sini caranya yang berbeda ya. Jadi kalau pendidikan dan pelatihan itu kita ke lembaga pendidikan dan pelatihan. Sedangkan kalau magang kita pergi langsung ke perusahaan yang kita kira itu lebih baik dalam segi kompetensi, manajemennya, transfer teknologinya. Nah, kita dikirim ke sana untuk mempelajari bagaimana sistemnya di sana. Kemudian setelah kita selesai magang, kita mentransfer ilmu kita ke sesama rekan yang ada di perusahaan kita. Nah, yang terakhir adalah pengelolaan produktivitas dan prestasi tenaga kerja. Di sini dilakukan melalui peningkatan gizi, kesehatan, kualitas mental, serta spiritual. Tenaga kerja yang berkualitas merupakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan tinggi serta memiliki perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Adapun pengelolaan prestasi tenaga kerja dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme kerja dan pemberian penghargaan kepada tenaga kerja berprestasi. Tujuannya agar pengelolaan prestasi dapat menjadi sumber inspirasi bagi tenaga kerja lainnya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, sampai sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Next, kita akan mempelajari tentang sistem pengupahan. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you!